kuliah praktikum IPA di SD dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Nabi Datul Aisyah dengan NIM 86006641, program studi PGSD dalam jabatan dari UPJJ Semarang Universitas Terbuka. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan modul 1 yang bertemakan makhluk hidup dengan judul 1, ciri-ciri umum makhluk hidup. Kemudian yang kedua, gerak pada tumbuhan. Oke, baik, langsung saja saya akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Adapun alat yang dibutuhkan, pertama ada alat tulis ya untuk mencatat hasilnya, kemudian ada tabel pengamatan. Oke, langsung saja, let's go. Untuk makhluk hidup tumbuhan, yang pertama yaitu ada pohon mangga, kemudian ada pohon singkong, ada pohon cabai, kemudian ada pohon buah ciplukan, dan yang terakhir adalah pohon bunga sepatu. Dan untuk makhluk hidup hewan yang saya amati adalah ada hewan belalang, kemudian ada ulat, ikan, kucing, dan yang terakhir ada hewan ayam. Setelah kita amati setiap makhluk hidup, kita catat di tabel pengamatan sebagai berikut. Kita beri tanda centang sesuai dengan ciri-ciri yang kita amati dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, saya akan melakukan praktik mengenai gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti dan gerak niktinasi pada tanaman putri malu. Untuk gerak seismonasti, saya menggunakan penggaris sebagai alat perangsang. Penggaris digunakan untuk menyentuh daun putri malu dengan perlakuan yang berbeda, yaitu sentuhan halus, sedang, dan kasar, agar terlihat perbedaan reaksi yang ditunjukkan oleh daunnya. Yang pertama yaitu jenis sentuhan halus. Reaksi pada putri malu yaitu daun sedikit menutup karena sentuhan ringan. Daunnya hanya bereaksi sedikit dan kembali terbuka setelah beberapa saat kemudian. Dengan sentuhan yang sedang. Kemudian jenis sentuhan yang kedua yaitu sentuhan sedang. Reaksi pada putri malu yaitu daun menutup cepat, sebagian tangkai ikut bergerak karena sentuhan sedang membuat daun cepat menutup karena merasa ada gangguan. Jenis sentuhan yang ketiga yaitu sentuhan kasar. Reaksi pada putri malu yaitu semua daun menutup cepat, rapat, dan tangkai ikut menunduk karena sentuhan keras seluruh bagian daun dan tangkai menutup kuat sebagai bentuk perlindungan. Untuk hasil pengamatan bisa dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, saya akan mengamati gerak niktinasi pada tanaman putri malu. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya sudah berusaha memindahkan tanaman putri malu ke dalam pot beberapa hari sebelum percobaan sesuai dengan langkah-langkah praktikum di modul, namun hasilnya tidak berhasil karena tanaman putri malu justru mati kering seperti yang tampak pada video. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk langsung melakukan praktik di lahan yang terdapat putri malu. Yang pertama, saya sudah menyiapkan label A dan label B. Untuk label A diletakkan di tempat yang terang, sedangkan label B ditutup menggunakan penutup kedap cahaya agar tidak terkena sinar matahari. Selanjutnya, kita tutup putri malu dengan menggunakan label B dan dibiarkan selama kurang lebih setengah jam untuk melihat perubahan pada daun putri malu. Setelah setengah jam, kita akan amati kembali. Kurang lebih setengah jam, ini masih jam. Di sini saya mulai dengan menutup pukul 13.24, kita biarkan setengah jam kemudian.
untuk mengetahui reaksinya. Jadi sudah Ketika pukul 14.10, setelah sekitar setengah jam, kita amati kembali. Label A yang berada di tempat terang, daunnya tetap terbuka lebar karena masih mendapatkan cahaya. Namun, pada label B yang tertutup rapat dan tidak mendapat cahaya, daunnya mulai menutup seolah-olah berada pada kondisi malam hari. Dari hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa gerak niktinasi pada putri malu terjadi karena perbedaan cahaya. Saat terang, daun terbuka, dan saat gelap, daun menutup. Untuk hasilnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Pengamatan selanjutnya yaitu gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang merah. Saya sudah menyiapkan alat dan bahan, ada kacang merah, air, pot tanaman yang diberi label A dan B. Kemudian nanti diletakkan pot A secara vertikal atau berdiri, sedangkan pot B diletakkan secara horizontal atau arah mendatar. Untuk percobaan ini sebaiknya dilakukan di tempat terbuka sehingga tanaman yang dihasilkan bisa berdiri tegak. Dan ini adalah hasil pengamatan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, kemudian hari keenam, dan yang terakhir hasil pengamatan hari ke-7. Untuk percobaan ini dapat disimpulkan bahwa akar tumbuh ke arah bawah mengikuti gaya gravitasi, sedangkan batang tumbuh ke arah atas melawan gaya gravitasi. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan dapat menyesuaikan arah pertumbuhannya terhadap gaya gravitasi.